Alexa, play gratis. Cepetan, dipencet tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Halo Mama Gigi. Halo Mama Gigi, senang banget ngelihatnya, seger banget kayaknya Mbak Gigi. Alhamdulillah. Apa kabar dok? Apa kabar Mbak? Puji Tuhan. Kabar baik, sehat. kabar baik. Gigi gimana kabarnya Mama Gigi, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini udah berapa minggu nih berarti kehamilannya sekarang? Sekarang ini aku 38. 38. Udah deket wow. banget sama kelahiran ya. Iya. Tapi nih Bumil ini makin glowing kayaknya. Aduh Masya Allah. Hai, ada Aduh, Mau ini jadi sebentar kangen lagi banget. Ya. beneran jadi AA. Ini beneran jadi AA sebentar jadi lagi AA, nih. ya. Ada adenya keluar ya. Oke. Ya, ini pas banget ya hari ini Gigi. Kita hari ini temanya itu ya langkah tepat mempersiapkan persalinan. Jadi pas banget nih. Ini sekarang ini pasti Mama Gigi lagi siap-siap persiapan buat persalinan ya gitu ya. Ya. Nah, biasanya apa sih? Mungkin kalau Gigi ini adalah kehamilan yang kedua, tapi pastinya ada worry-nya juga lah ya gitu. Apa sih yang dikhawatirkan sama Gigi dalam persiapan kelahiran ini yang kedua? Ya pastinya kan karena kan sekarang pandemi ya gitu, jadinya pasti lebih ekstra khawatirnya. Terus kalau aku sih karena ini sebenarnya pengalaman yang kedua, kalau yang pertama kan kayak clueless gitu ya, nggak tahu gitu apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau yang ini karena udah tahu, jadi justru lebih was-was ya, nggak tahu kenapa ya aku ya, karena udah tahu nanti prosesnya seperti apa gitu, akan seperti apa gitu, apa yang akan terjadi gitu. Walaupun nanti pasti mungkin aja berbeda, cuman ya pasti deg-degan gitu. Terus apalagi ya yang jadi kekhawatirannya paling kan sekarang kan juga kan ada kakaknya, jadi aku harus lebih banyak bagi waktu juga, bisa nggak ya bagi waktu kayak gitu-gitu sih. Oke, nah ke Dokter Olive deh dok, kalau misalnya Mama Gigi ini, Mbak Gigi ini kan dia kehamilan yang kedua, tapi malahan katanya lebih worry nih. Kenapa kira-kira nih psikologisnya? Karena memang sebenarnya kehamilan mau udah pernah hamil, udah pernah lahiran sampai 4 kali, 5 kali, tetap suatu kehamilan itu adalah sesuatu yang unik, jadi nggak akan sama. Jadi pasti seorang ibu pas menantikan buah hatinya hadir itu makin deket biasanya makin was-was. Aduh nanti gimana nih lahirannya, bayi gue gimana nih nanti kalau misalnya udah lahiran nanti asinya banyak atau enggak, gimana dengan kakaknya, itu pasti menjadi kekhawatiran. Memang bener banget Mbak Gigi, itu sesuatu yang wajar, tapi jangan juga jadi ketakutan. Gitu. Karena Gigi rencananya untuk kehamilan kedua ini nanti normal atau sesar? Kayaknya sih kemungkinan besar sih sesar ya. Kemungkinan besarnya sesar. Yang Rafathar juga sesar juga ya? Iya, jadi kalau waktu itu Rafathar, ya makanya itu lebih worry-nya lagi karena waktu Rafathar itu sebenarnya aku tuh waktu itu mau normal. Udah sehari semalam, udah sampai bukaan keempat harus pecah ketubannya hijau gitu. Jadi jadi emergency C-section. Jadi bener-bener kan kayak cepet gitu semuanya gitu, kayak nggak sempet mikir gitu. Nggak sempet mikir gitu. Kalau yang ini kan iya betul. Jadi lebih banyak mikirnya gitu. Oke. Nggak apa-apa, tapi kan persiapannya jadi lebih bagus dong Mbak Gigi harusnya. Iya sih, cuman kan lebih tahu gitu loh, maksudnya kayak oh ya nih lebih kepikiran nih, lebih banyak kepikiran. Oke, jadi sebaiknya harus gimana nih dok gitu menghadapi persiapan persalinan gitu ya, untuk orang-orang mungkin salah satunya seperti Mbak Gigi juga gitu, karena memang worry gitu dengan apa yang terjadi, meskipun itu memang normal-normal aja. Apa yang pertama kali harus disiapkan selain mental ya dok ya? Iya, jadi benar kata Mbak Gigi bahwa sebenarnya kayak ceritanya Mbak Gigi dulu bersama waktu lahiran Rafathar itu kan sempat emergency C-section karena air ketubannya sudah hijau. Jadi pada prinsipnya selain timing tadi yang saya sempat bilang di awal, yang penting kita juga tahu tanda bahayanya dan apakah pada saat apalagi untuk anak pertama tentunya kita juga harus komunikasikan kan dengan dokternya, kira-kira ini memungkinkan untuk lahir normal apa bisa apa harus dengan elective C-section gitu. Jadi dari awal memang sudah direncanakan seksio. Kenapa? Karena tentunya kalau misalnya mau lahir normal, pertama posisinya harus benar.
panggul sama janinnya tuh harus sesuai. Jadi nggak boleh ada istilahnya, oh janinnya kebesaran sehingga panggulnya sempit jadi dia nggak bisa turun. Atau posisi janinnya misalkan melintang gitu. Atau misalkan dia bokong tapi juga ada lilitan di kepalanya, di lehernya sehingga dia tidak bisa turun. Nah, dengan kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang kita sudah dijadwalkan untuk melakukan elective C-section gitu. Tapi kalau misalnya dia misalkan, oh bagus nih kepalanya di bawah, tapi kan kalau misalnya anak pertama itu biasanya belum pernah melahirkan, Mbak Mesti. Jadi biasanya panggulnya kita belum tahu nih, meskipun mungkin orangnya bongsor atau orangnya pendek, belum tentu panggulnya sesuai dengan tinggi badannya dia. Dulu kan orang berpikir bahwa, oh kalau kamu pendek di bawah 140, biasanya panggulnya sempit. Tapi ternyata tidak, banyak juga yang tingginya di bawah 140, tapi bayinya 3,5 masih bisa lewat. Bisa gitu. Normal. Karena panggulnya macam-macam. Biasanya kita akan evaluasi panggulnya itu di 36 minggu. Kalau misalnya dia preemie, jadi dilakukan pemeriksaan dalam, dievaluasi panggulnya kira-kira oke atau tidak. Dan disesuaikan dengan pertumbuhan janinnya. Lalu yang selanjutnya yang penting lagi adalah kita udah tentuin nih, kita mau lahirannya di mana, nanti administrasinya dengan apa. Karena tentunya seperti Mbak Gigi bilang, yang namanya persalinan kan bisa aja tadinya mau lahir normal, tiba-tiba jadi sesar. Jadi emergency, backup dana emergency juga harus dipikirkan tuh. Jangan sampai nanti udah mau sesar, pas sesar jadinya bayinya nggak bisa, istilahnya buat pembiayaannya jadi sulit, gitu kan. Karena tiba-tiba kan mau lahir, kalau dok tiba-tiba mau lahiran, uangnya kurang 1 juta, gimana nih gitu ya? Kalau kurang 1 juta mah masih mending. Kalau nggak punya duit itu yang pusing. Misalkan BPJS-nya ternyata tiba-tiba mati, itu juga kadang-kadang perlu dipastiin. Jadi kayak administrasi sekarang kan orang banyak yang dengan BPJS, tapi banyak juga yang tidak memperhatikan apakah BPJS-nya masih aktif atau tidak. Karena saya juga di Brimob kan banyak BPJS tuh. Itu banyak banget yang pas mau lahiran ternyata BPJS-nya mati. Sementara kalau misalnya dia pakai umum, dia tidak punya persiapan biaya. Jadi itu kita harus siapkan. Kemudian kita harus tahu juga tadi tanda bahayanya apa. Kalau kayak Mbak Gigi, air ketubannya udah hijau, berarti itu udah harus segera. Jadi jangan menunda. Gitu. Kira-kira sih kurang lebih seperti itu. Itu yang penting untuk diketahui. Iya, berarti ada beberapa ya tadi dari poin-poin yang Dr. Olivia katakan ya. Dari selain memang mentalnya juga harus disiapkan gitu ya, bagi yang belum pernah. Kemudian rumah sakit juga harus dipilih terlebih dahulu, kira-kira mau melahirkan di mana. Kemudian secara finansial juga harus diperhatikan. Kemudian satu lagi tadi kalau misalnya ada asuransi atau BPJS, itu dicek terlebih dahulu ya. Kadang-kadang kan orang mau melahirkan itu ya, yang malah sibuk itu, aku harus siapin baju nih, udah gitu tempat tidur anak dan lain-lain gitu. Tiba-tiba malah satu lagi suka kelupaan nih Mbak Mesti. Pastikan bahwa sudah ada sistem. Jadi dalam arti gini, nanti kalau mulus siapa sih yang nganter aku ke rumah sakit gitu. Kadang-kadang kan ada yang bunda-bunda yang mungkin orang suaminya kerja di luar atau dia mungkin tidak punya kendaraan. Itu sudah harus disiapkan dari awal. Jadi kalau bisa dari 36 minggu sudah disiapin. Jadi bukan cuma nyiapin tas doang gitu loh. Iya. Siapa yang mau nganterin ya? Jangan sampai gitu dia misalkan tinggalnya jauh kan nih. Yang dengar Halodoc tentunya kan banyak juga yang di daerah yang mungkin sarana transportasinya nggak segampang di Jakarta. Iya. Juga, aduh nanti tengah malam nggak ada yang bisa nganterin, itu juga nggak lucu namanya. Gitu. Nah berarti kan namanya orang mau lahiran, apalagi kalau mau lahiran normal itu kan nggak ada tiba-tiba nggak ada miss call-nya ya dok ya, gitu kan. Tapi pasti ada gejala-gejalanya nih. Apa saja gejala-gejala yang diwaspadai, yang harus kita waspadai kalau ternyata gejala-gejala itu gejala orang mau lahiran nih gitu loh. Apa yang harus kita tahu nih dok? Oke, biasanya kalau mau lahiran tentunya biasanya akan ditandai dengan kontraksi. Kontraksi itu memang sensasinya tiap orang beda-beda. Ada yang rasanya nyeri perut, perutnya kencang, kalau kita pegang rahimnya mungkin seperti batu. Atau ada yang cuman karena ambang nyerinya terlalu tinggi, jadi dia nggak ngerasa nyeri, santai-santai aja, tapi pinggangnya cuman panas, hilang timbul. Ada yang seperti itu. Ada yang rasanya kayak mau BAB. Jadi intinya sesuatu yang hilang timbul, apalagi disertai dengan keluarnya lendir darah. Apalagi kalau dia sampai keluar air ketuban, itu adalah tanda-tanda persalinan. Oke, berarti sebelum itu kita masuk ke tanda persalinan, dalam kehamilannya harus dipastikan bahwa kondisi kehamilannya baik dengan cara mengevaluasi gerakan bayinya, tadi kontrol kehamilan dengan baik, gitu-gitu. Ini bukannya kalau misalnya udah dekat-dekat gitu tuh kontrolnya juga udah lebih sering ya Gigi ya? Ya, udah seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Oke. Jadi nah ini kan udah 38 minggu ya, itu kayak aduh sebentar lagi tuh emang udah bisa lahiran nih. Ada pernah nggak ngerasain gejala-gejala yang tadi Dr. Olivia kasih tahu?
Ya paling kencang-kencang aja sih ya. Kencang. Kalau kencang tuh berarti kontraksi kan begitu ya? Ya, cuman kalau udah makin gede seperti ini, seringkali juga ada namanya kontraksi palsu. Ya, mungkin benar. Kalau Mbak Gigi mungkin kontraksi yang sesekali, nggak teratur, itu namanya kontraksi palsu. Biasanya sudah mulai dirasakan di 8 bulan. Iya sih, udah mulai kencang-kencang gitu kalau kata dokter aku sih, kalau misalnya memang kontraksi yang benar itu kan sampai ke belakang ya rasanya ya. Kalau yang kontraksi yang palsu itu tuh biasa cuma di depan doang, dan biasanya dia cuma sebentar-sebentar doang gitu. Kalau dulu sih yang pertama sih itu benar berlendir, darah berlendir, jadi benar-benar langsung baru ke rumah sakit gitu. Jadi pas di rumah tiba-tiba darah berlendir kemudian langsung ke rumah sakit pada saat itu ya. Oke. Nah tadi kan Dokter Olivia udah kasih tahu nih sama kita gitu ya, apa saja yang harus dipersiapkan. Nah dari semua yang tadi Dokter Olivia katakan, Gigi udah siapin belum nih semua nih, dari mulai rumah sakit emang yang ditunjuk adakah gitu, rumah sakit mana, kemudian apalagi nih apa aja persiapan yang udah Gigi siapin? Rumah sakit pastinya udah, dokter rumah sakit. Terus kebetulan juga karena ada yang pertama aku juga pakai ngambil sel punca itu ya, jadi itu udah disiapin juga. Terus barang-barang juga beberapa udah mulai disiapin. Udah ini sih gitu, karena udah kebayang juga kan. Gitu. Yang nganterin udah ada lah ya. Insyaallah pasti ada kayaknya. Udah ada lah ya. Tapi kayaknya kalau Nagita Slavina nih dokter, ini kayaknya harus dicek nih. Aku harus tanya banget nih, soalnya ini BPJS sudah disiapin belum nih? Jangan sampai nanti BPJS habis nih. Kayaknya kalau Mbak Gigi nggak mungkin pakai gitu. Udah. Ya, asuransi khusus. Itu juga udah ya. Pokoknya udah aman lah ya. Siapa sih Gi yang paling sibuk gitu di persiapan persalinan anak kedua ini di rumah? Apakah emang Gigi sendiri atau keluarga? Siapa yang paling heboh sibuk gitu? Diri sendiri kali ya. Oh gitu ya. Tapi lebih nggak tahu ya, kalau yang ini relatif emang lebih worry ya, tapi untuk persiapannya lebih santai gitu. Lebih worry, lebih banyak tanya, lebih banyak khawatir ini itu ya, semuanya untungnya bisa ditanyain gitu ke dokter gitu. Jadi alhamdulillah juga menurut aku salah satu yang paling penting itu juga kan kita punya objin, punya dokter yang bisa nenangin gitu. Iya. Karena jadi setiap ada pertanyaan ya, kan kita nggak hamil aja, nggak pakai hormon aja pasti udah khawatir ya, apalagi hormon tuh pastinya kekhawatiran pasti lebih, apalagi ada orang lain gitu ibaratnya di perut kita gitu kan, jadinya pasti khawatirnya tuh berlebih-lebih gitu. Jadi dengan alhamdulillah kita tuh, kalau dokter itu kan cocok-cocokan ya, jadi kalau ya beda-beda, kebutuhan setiap orang pasti beda-beda. Jadi alhamdulillah kalau punya itu adalah satu anugerah juga, rezeki punya dokter yang cocok gitu. Rezeki, iya betul. Kalau Rafathar ikut sibuk nggak persiapin buat adiknya nanti kalau lahir? Udah siapin apa aja nih? Siapin apa? Udah siapin apa? Udah siapin? Nggak tahu. Siapin apa? Siapin mau bobo bareng ya? Siapin bobo bareng. Siapin apa? Siapin apa, Dot? Ya, buat AA sendiri. Buat AA sendiri. Udah siapin mainan belum buat adeknya, Rafathar? Siapin mainan nggak? Nanti kita beliin ya. Ya, Mama aja yang beliin. Dia Mama aja yang beliin. Oke. Oke. Ya. Pertimbangannya Gigi apa aja sih pertimbangannya dalam memilih rumah sakit untuk persalinan? Pasti kan udah punya pengalaman dari persalinan yang pertama ya. Pasti seorang ibu perfeksionis lah. Yang pertama juga memang sudah bagus mungkin ya, tapi untuk kelahiran yang kedua ini pasti kan pengen lebih bagus lagi. Jadi apa pertimbangannya dalam memilih rumah sakit? Itu sih pastinya sih ya Pak, kenyamanan, dokter. Dan ternyata kan kalau kita tuh melahirkan itu dokter penting gitu ya. Iya, banget. Staff bidan, suster itu juga ternyata sama pentingnya gitu, karena di saat kan pasti lebih banyak ketemu sama suster bayi, suster buat ibunya, itu juga menurut aku penting banget gitu. Itu juga jadi pertimbangan ya. Iya gitu. Jadi ya aku sih berdasarkan pengalaman yang pertama alhamdulillah happy banget gitu, jadinya ya udah tahu pasti bakal kemana gitu.
Oke. Jadi tetap dilihat dari pengalaman lahiran yang pertama, yang kedua lebih disempurnakan lagi. Gigi ada yang mau ditanyain mungkin sama Dokter Olivia nih, mumpung ada Dokter Olivia di sini. Apa ya dok? Ya apa namanya? Ya mungkin kalau misalnya di saat-saat pandemi kayak gini tuh apa sih yang perlu dikhawatirin gitu kan? Kalau misalnya pas di hari H gitu. Ya kan, memang kalau misalnya di saat pandemi ini banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama kan resiko penularan kan ya. Jadi terutama misalkan kita di Indonesia kan masih banyak banget itu yang apa namanya kebiasaan untuk menjenguk bayi baru lahir. Nah, kadang-kadang kita harus perhatikan bahwa jangan sampai yang menjenguk ini datang bawa oleh-oleh. Karena kebetulan waktu kemarin itu pasien saya ada beberapa yang kayak gitu tuh, akhirnya jadi dapat sekeluarga. Jadi memang harus lebih ekstra hati-hati gitu kalau misalnya banyak orang yang ada di sekitar seperti itu, Mbak Gigi. Tapi yang penting balik lagi daya tahan tubuh kita harus proklesnya kita harus jaga, jangan juga jadi ketakutan karena tentunya terlalu stres juga akan menurunkan daya tahan tubuh kita gitu. Jadi nggak apa-apa lah diomongin apa juga ya, yang penting kan kita kan yang mesti jaga gitu. Ya kan betul. Pasti ya namanya kan karena kita kan punya budaya pasti gitu ya dari dulu gitu. Jadi kayak memang kadang-kadang suka nggak enakan, cuman ya memang mungkin harus disadari sama-sama sih di saat pandemi kayak gini ya. Betul. Sama-sama tahu gitu ya dok ya. Betul, karena banyak banget yang OTG kan, tapi bisa menularkan, itu yang berbahaya. Gitu. Iya. Yang penting kesehatan ibu dan bayinya tetap diperhatikan. Jadi bukan nggak sopan nolak orang buat nengok gitu ya, Mbak Gigi ya. Pasti Gigi juga, pasti Mama Gigi juga sama Raffi. Aduh, pasti koleganya banyak sekali yang mau datang juga banyak. Bener. Cuma karena kondisinya seperti ini ya, jadi memang harus diperhatikan juga. Serba salah. Kalau salah kan nggak mungkin semuanya gitu kan. Iya benar. Nanti kalau saya pilih satu orang, misalkannya, jahat banget sih kita nggak dipilih sih ya. Pilih kasih. Jadi mohon maaf dari sekarang gitu ya. Iya. Pokoknya bikin live lah nanti di Instagram gitu. Mohon maaf ya gitu kalau misalnya tidak bisa semua orang nengok atau pakai baliho di depan. Iya. Gara-gara saya kasih tahu. Dok, aku sih concern juga sama Gigi ya, karena kan Gigi ini banyak juga nih kegiatannya gitu di kehamilannya yang sudah besar ini. Nah, kalau udah sekitar 37 minggu, 38 minggu, itu masih boleh banyak kegiatan nggak sih, Dok? Sebenarnya nggak ada masalah. Justru dengan banyak karena gini, kalau misalnya ibu hamil nih banyak yang salah kan, kadang-kadang apalagi anak pertama yang mungkin susah, biasanya tuh banyak yang bilang, oh kalau hamil kamu jadi ratu aja, makan tidur, itu banyak yang berpikir seperti itu. Tapi ternyata kalau dari penelitian, mereka yang hidupnya sedentary, ya jadi makan tidur, tidak ada aktivitas, itu justru resiko komplikasi kehamilannya justru meningkat gitu, resiko kencing manis, resiko preeklamsi, resiko nanti bayinya tidak bisa turun kepalanya, itu juga akan lebih besar. Jadi aktivitas it's okay, asalkan tidak berlebihan. Saya selalu bilang kalau sama pasien saya, ibu hamil tuh yang penting tahu diri, tahu batasannya sampai di mana. Artinya gini, kayak mau olahraga dari trimester 1 pun saya nggak masalah kalau seandainya kondisinya baik. Tapi pada saat kamu menemukan ada tanda bahaya, ada kontraksi di trimester awal, trimester 1-2, maka itu artinya kamu sudah berlebihan. Berhentilah, istirahatlah gitu. Jadi kita tahu batasan kita seperti apa gitu. Bukan berarti harus di rumah aja santai-santai. Nanti yang ada stres dia nungguin nggak lahir. Iya, benar. Jadi Gigi masih berkegiatan juga nih sekarang ini. Iya, sama pun dokter aku juga bilang dan aku juga baca, maksudnya kalau orang hamil itu sebenarnya kan bukan orang sakit ya dok ya, bener ya? Betul. Kecuali memang ada kondisi-kondisi gitu yang tidak memungkinkan gitu. Alhamdulillah kalau kita dapat rezeki hamilnya juga yang hamil ibaratnya normal gitu, aman, puji Tuhan. Aman gitu, alhamdulillah gitu, nggak ada gimana-gimana ya, tetap berkegiatan gitu. Lagi bosen juga sih sebenarnya kalau nggak. Iya. Biasa banyak kegiatan terus tiba-tiba cuma di rumah aja. Walaupun ya pasti mau nggak mau sekarang udah lebih mengurangi gitu. Cuman bosen itu juga gitu. Betul, iya, betul. Boleh berkegiatan, yang penting tidak berlebihan, begitu aja kan ya dok ya, semuanya juga aman ya. Lagian katanya kalau misalnya, kalau kata orang tua tuh kalau mau lahiran banyak gerak, banyak jalan, malah lahirannya bisa
lebih lancar, lebih mudah gitu. Betul. Karena mungkin metabolismenya juga lebih bagus ya. Betul, karena tadi orang yang sedentary mostly biasanya berhubungan sama kencing manis pada kehamilan, yang nanti mungkin akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin, bisa kegedean atau bisa kekecilan gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mamahnya melar mungkin 30 kilo tapi bayinya kecil, itu biasanya karena kencing manis tuh, karena makanan yang kita makan itu nggak seimbang. Masih banyak yang berpikir, oh saya hamil nih, saya harus makan untuk 2 orang. Padahal tuh sebenarnya yang perlu ditambahin cuma proteinnya aja gitu. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita perlu lakukan pemeriksaan laboratorium secara serial trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu buat menyingkirkan komplikasi-komplikasi tadi gitu. Jadi persiapan lahirannya lebih lancar. Oke, jadi orang kadang-kadang ada yang salah kaprah gitu ya, dokter ya. Betul. Karena makan harus banyak, kasih makan bayi, tapi ujung-ujungnya makanannya malah buat mamanya. Jadi mamanya yang naiknya lebih banyak ya. Iya, mamanya melar. Kayak kehamilan pertama saya, Dok. Saya naiknya 24 kilo, anak saya keluarnya cuma 3 kilo loh. Ternyata saya yang makannya terlalu banyak ya. Tapi itu masih mending loh, Mesti, karena banyak yang justru bayinya jadi IUGR, tidak bertumbuh. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka yang terlalu banyak karbo, nah dan masih banyak juga yang kita kan nggak pernah diajarin sebenarnya karbo, kayak kita makan bakwan nih, bakwan satu tuh sama nasi satu sama loh itu kurang lebih mendingan makan nasi dong kalau gitu. Iya, tapi kan yang penting adalah proteinnya tadi, lauknya gitu loh. Berarti salah satu yang harus kita persiapkan pada saat kita persalinan juga makanan yang kita makan atau asupan makanan ya, dari mulai protein dan lain-lainnya. Jadi bukan cuma persiapan yang kelihatan secara fisik aja ya, Dok ya, tapi persiapan termasuk kalau mau lahiran normal ya? Nih kadang-kadang kalau mulus-mulus kan orang suka nggak mau makan. Itu juga akan mengganggu kontraksinya, jadi nggak bagus kontraksinya, sehingga resiko mungkin gangguan kontraksinya lebih besar, resiko nanti perdarahan pasca salinnya juga lebih besar. Jadi makan tetap harus makan gitu. Jangan ngikutin nafsu kalau saya selalu bilang. Kadang-kadang kan memang ibu hamil ada yang karena mungkin waktu trimester 1 begah karena HCG-nya masih tinggi, trimester 2, 3 mungkin karena perutnya udah besar sehingga juga begah karena kapasitas perutnya jadi kecil karena rahimnya sudah besar gitu. Tapi jangan ngikutin nafsu, waktunya makan kamu makanlah dengan benar, jadi bukan nyemil gitu loh. Oke. Mama Gigi, tapi kalau Raffi ikut gak sibuk mempersiapkan untuk kelahiran anak yang kedua ini? Kalau sibuk sih enggak sih, cuma lebih ke support aja sih pastinya gitu. Support, kasih mental, support, ya semua-muanya lah gitu. Kalau misalnya, ya kalau laki-laki biasanya nggak terlalu, nggak ngerti, ya ngerti, cuman nggak, lebih sibuk kerja lah, kita bagi-bagi tugas gitu. Mungkin lebih banyak nanyain ini itu gitu, ngingetin makannya, support, lebih ke support aja sih gitu. Yang sudah tapi mempersiapkan, itu penting banget loh. Support dari suami itu penting banget loh. Banyak ibu-ibu yang kemudian karena keluhan kehamilannya terus nggak ada support, dia jadi stres sendiri, itu banyak. Ya puji Tuhan Mbak Gigi dan Mas Raffi saling support, itu hal yang bagus banget gitu. Alhamdulillah. Karena penting ya, support secara mentali juga sangat penting, apalagi dari suami gitu ya. Persiapan nama siapa yang persiapin? Gigi atau berdua sama Raffi? Sama-sama sih. Cuman kalau aku memang dari dulu gitu. Kalau di aku kan selalu harus yang memutuskan itu kan harus suami gitu, imamnya gitu. Jadi kalau kita mah cuman ngasih beberapa nama, tapi nanti yang tetap pasti yang mutusin suami gitu. Gitu. Jadi persiapannya tetap berdua ya. Iya. Oke. Iya. Bagus Dokter, banget. Ya. Gigi pernah ada mitos yang pernah Gigi dengar tentang orang hamil gitu, mitos yang tapi ternyata itu benar atau tidaknya nggak tahu nih? Banyak sih sebenarnya kan, apalagi namanya ibu-ibu gitu yang lebih yang dituakan gitu kan, suka ngelihat kok perutnya kecil gitu. Aku suka digituin gitu, kok perutnya kecil gitu. Itu tuh kan sebenarnya kan nggak ngaruh ke bayinya kan ya, Dok? Betul. Kadang-kadang ukuran perut tidak sesuai dengan kondisi pertumbuhan janinnya. Memang sebenarnya kan kadang-kadang kalau di tempat yang tidak ada USG, kita bisa mengukur pembesaran rahim untuk menilai kira-kira bayinya pertumbuhannya berapa, sesuai atau tidak. Tapi tidak berarti kalau kelihatan perutnya kecil pasti bayinya kecil.
lakukan konfirmasi dengan USG. Kalau seandainya dokternya bilang oke, ya udah biarin aja, biarkan orang-orang yang ngomongin biarin aja gitu kan. Yang penting ibunya tahu bahwa sudah diperiksa dokter dan hasilnya bagus gitu. Iya, benar. Iya sih, kadang-kadang suka. Tapi kan kadang-kadang kan kalau diomongin gitu yang namanya ibu-ibu yang pasti stres sih, bener. Iya. Enggak sih, yang penting kan udah gitu konsultasi ke dokter. Cuman kan kadang-kadang ya kepikiran kadang-kadang banyak ibu-ibu tuh yang kayak gitu-gitu yang judgmental gitu ya, sama kayak judging, judging gitu, kayak misalnya lahirannya sesar apa normal gitu, kok sesar sih gitu. Jadi padahal kan sama-sama jadi ibu gitu ya dok ya, nggak mengurangi juga kaidah, nggak mengurangi, bukan berarti gitu. Kalau sesar kamu bukan jadi ibu, tidak, sama-sama namanya bersalin, sama-sama melahirkan. Dan masih banyak tentang sesar juga banyak yang berpikir, oh kalau kamu sesar nggak boleh ngapa-ngapain, takut lukanya robek, takut supaya lukanya robek kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Justru salah. Semakin kamu tidak ngapa-ngapain, semakin kita mobilitasnya terganggu, biasanya nyerinya jadi lebih lama, kemudian penyembuhan lukanya juga akan terganggu. Sama dengan kayak misalkan makannya nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nanti gatel katanya, nanti amis, kan masih banyak yang berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya protein itu penting banget, balik lagi protein itu penting. Kalau seandainya proteinnya kurang, biasanya penyembuhan lukanya itu ngerapatnya jadi itu terganggu tuh, itu yang biasanya bikin lukanya mungkin terbuka atau bernanah dan lain-lain. Sama halnya dengan mandi, masih banyak orang yang takut, oh kalau misalnya meskipun udah dibuka perbannya tuh, ada ya pasien saya sempat sudah sebulan kemudian baru dia balik dengan lukanya keluar nanah. Kok bisa sih, kan udah disuruh mandi, tapi saya takut, kata orang rumah nggak boleh lah. Ini jadinya harus kalau misalnya dokternya bilang suruh mandi, ya mandilah, jangan takut. Karena itu nggak gampang robek kok, nggak kayak kertas gitu ibaratnya. Kebanyakan yang ikut ngatur dok kalau di rumah, jadi kadang-kadang apalagi yang baru lahiran atau enggak baru hamil pertama, anak pertama juga jadi serba takut gitu ya. Ada juga yang bilang nih, katanya kalau udah mau lahiran itu nggak boleh minum air dingin, nanti perutnya cepet anaknya katanya terlalu besar lah gimana, itu bener nggak sih dok? Ini memang mitos yang sering orang banyak bertanya, oh kalau misalnya minum es tuh bayinya gede. Padahal sebenarnya yang bikin gede itu adalah kalau esnya berwarna, esnya berasa. Air putih es nggak masalah gitu. Justru kadang-kadang kalau misalnya ibunya karena mungkin nggak suka minumnya, dia pengennya yang dingin terus jadi minumnya kurang, itu justru berbahaya karena bisa bikin air ketubannya jadi berkurang. Dan dehidrasi juga bisa memicu kontraksi gitu, jadi hati-hati. Dan dehidrasi juga bisa memicu resiko infeksi saluran kencing juga lebih besar. Jadi cuman gara-gara kurang minum tuh PR-nya jadi banyak gitu loh. Oke, berarti kalau minum air dingin tapi air putih dingin itu nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira esnya tuh ada belakangnya, es campur gitu ya, kayak misalnya es yang terlalu berasa, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Karena semua ibu hamil, mau kamu kurus, mau kamu gemuk, mau kamu ada keturunan atau tidak, semuanya punya resiko kencing manis pada kehamilan, terutama di atas 24-28 minggu. Itu karena apa? Karena hormonnya waktu hamil itu kan banyak yang berubah di tubuh kita. Hormon yang berubah itu yang meningkatkan resiko kencing manis. Tapi kalau kencing manis pada kehamilan, biasanya kita pertama-tama adalah ngatur pola makan, olahraga. Kalau seandainya dengan itu dia gulanya bisa terkontrol, pertumbuhan bayinya bisa terkontrol, itu akan jauh, kita nggak perlu pakai obat. Ada stres dia nungguin nggak lahir. Iya, benar. Jadi Gigi masih berkegiatan juga nih sekarang ini. Iya, sama pun dokter aku juga bilang, dan aku juga baca, maksudnya kalau orang hamil itu sebenarnya kan bukan orang sakit ya dok ya, bener ya? Betul. Kecuali memang ada kondisi-kondisi gitu yang tidak memungkinkan gitu. Alhamdulillah kalau kita dapat rezeki hamilnya juga yang hamil ibaratnya normal gitu, aman, puji Tuhan. Aman gitu, alhamdulillah gitu, nggak ada gimana-gimana ya. Tetap berkegiatan gitu. Lagi bosen juga sih sebenarnya kalau nggak. Iya. Biasa banyak kegiatan terus tiba-tiba cuma di rumah aja. Walaupun ya pasti mau nggak mau sekarang udah lebih mengurangi gitu. Cuman bosen itu juga gitu. Betul. Iya, betul. Boleh berkegiatan, yang penting tidak berlebihan, begitu aja kan ya dok ya, semuanya juga aman ya. Lagian katanya kalau kata orang tua tuh kalau mau lahiran banyak gerak, banyak jalan, malah lahirannya bisa
lebih lancar, lebih mudah gitu. Betul. Karena mungkin metabolismenya juga lebih bagus ya. Betul, karena tadi orang yang sedentary mostly biasanya berhubungan sama kencing manis pada kehamilan, yang nanti mungkin akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin, bisa kegedean atau bisa kekecilan gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mamahnya melar mungkin 30 kilo tapi bayinya kecil, itu biasanya karena kencing manis tuh, karena makanan yang kita makan itu nggak seimbang. Masih banyak yang berpikir, oh saya hamil nih, saya harus makan untuk 2 orang. Padahal tuh sebenarnya perlu ditambahin cuma proteinnya aja gitu. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita perlu lakukan pemeriksaan laboratorium secara serial trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu buat menyingkirkan komplikasi-komplikasi tadi gitu. Jadi persiapan lahirannya lebih lancar. Oke, jadi orang kadang-kadang ada yang salah kaprah gitu ya, dokter ya. Betul. Karena makan harus banyak, kasih makan bayi, tapi ujung-ujungnya makanannya malah buat mamanya. Jadi mamanya yang naiknya lebih banyak ya. Iya, mamanya melar. Kayak kehamilan pertama saya, Dok. Saya naiknya 24 kilo, anak saya keluarnya cuma 3 kilo loh. Terus saya yang makannya terlalu banyak ya. Tapi itu masih mending loh, Mesti, karena banyak yang justru bayinya jadi IUGR, tidak bertumbuh. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka yang terlalu banyak karbo, nah dan masih banyak juga yang kita kan nggak pernah diajarin sebenarnya karbo, kayak kita makan bakwan nih, bakwan satu tuh sama nasi satu sama loh itu kurang lebih. Mendingan makan nasi dong kalau gitu. Iya, tapi kan yang penting adalah proteinnya tadi, lauknya gitu loh. Berarti salah satu yang harus kita persiapkan pada saat kita persalinan juga makanan yang kita makan atau asupan makanan ya, dari mulai protein dan lain-lainnya. Jadi bukan cuma persiapan yang kelihatan secara fisik aja ya, Dok ya, tapi persiapan termasuk kalau mau lahiran normal nih, kadang-kadang kalau mulus-mulus kan orang suka nggak mau makan. Itu juga akan mengganggu kontraksinya, jadi nggak bagus kontraksinya, sehingga resiko mungkin gangguan kontraksinya lebih besar, resiko nanti perdarahan pasca salinnya juga lebih besar. Jadi makan tetap harus makan gitu. Jangan ngikutin nafsu kalau saya selalu bilang. Karena kadang kan memang ibu hamil ada yang karena mungkin waktu trimester 1 begah karena HCG-nya masih tinggi, trimester 2, 3 mungkin karena perutnya udah besar sehingga juga begah karena kapasitas perutnya jadi kecil karena rahimnya sudah besar gitu. Tapi jangan ngikutin nafsu, waktunya makan kamu makanlah dengan benar, jadi bukan nyemil gitu loh. Oke. Mama Gigi, tapi kalau Raffi ikut gak sibuk mempersiapkan untuk kelahiran anak yang kedua ini? Kalau sibuk sih enggak sih, cuma lebih ke support aja sih pastinya gitu. Support, kasih mental, support, ya semua-muanya lah gitu. Kalau misalnya, ya kalau laki-laki biasanya nggak terlalu, nggak ngerti, ya ngerti, cuman nggak, lebih sibuk kerja lah, kita bagi-bagi tugas gitu. Mungkin lebih banyak nanyain ini itu gitu, ngingetin makannya, support, lebih ke support aja sih gitu. Yang sudah tapi itu penting banget loh. Support dari suami itu penting banget loh. Banyak ibu-ibu yang kemudian karena keluhan kehamilannya terus nggak ada support, dia jadi stres sendiri, itu banyak. Ya puji Tuhan Mbak Gigi dan Mas Raffi saling support, itu hal yang bagus banget gitu. Alhamdulillah. Karena penting ya, support secara mentali juga sangat penting, apalagi dari suami gitu ya. Persiapan nama siapa yang persiapin? Gigi atau berdua sama Raffi? Sama-sama sih, cuman kalau aku memang dari dulu gitu, kalau di aku kan selalu harus yang memutuskan itu kan harus suami gitu, imamnya gitu. Jadi kalau kita mah cuman ngasih beberapa nama, tapi nanti yang tetap pasti yang mutusin suami gitu. Gitu. Jadi persiapannya tetap berdua ya. Iya. Oke, iya. Bagus Dokter, banget. ya. Gigi pernah ada mitos yang pernah Gigi dengar tentang orang hamil gitu, mitos yang tapi ternyata itu benar atau tidaknya nggak tahu nih? Banyak sih sebenarnya kan, apalagi namanya ibu-ibu gitu yang lebih yang dituakan gitu kan, suka ngelihat kok perutnya kecil gitu, aku suka digituin gitu, kok perutnya kecil gitu. Itu tuh kan sebenarnya kan nggak ngaruh ke bayinya kan ya, Dok? Betul. Kadang-kadang ukuran perut tidak sesuai dengan kondisi pertumbuhan janinnya. Memang sebenarnya kan kadang-kadang kalau di tempat yang tidak ada USG, kita bisa mengukur pembesaran rahim untuk menilai kira-kira bayinya pertumbuhannya berapa, sesuai atau tidak. Tapi
tidak berarti oh kalau kelihatan perutnya kecil pasti bayinya kecil. Lakukan konfirmasi dengan USG. Kalau seandainya dokternya bilang oke ya udah biarin aja, biarkan orang-orang yang ngomongin biarin aja gitu kan. Yang penting ibunya tahu bahwa sudah diperiksa dokter dan hasilnya bagus gitu. Iya, benar. Iya sih, kadang-kadang suka. Tapi kan kadang-kadang kan kalau diomongin gitu yang namanya ibu-ibu yang pasti stres sih, bener. Iya. Enggak sih, yang penting kan udah gitu konsultasi ke dokter. Cuman kan kadang-kadang ya Kepikiran kadang-kadang banyak ibu-ibu tuh yang kayak gitu-gitu yang judgmental gitu ya, sama kayak judging gitu, kayak misalnya lahirannya sesar apa normal gitu. Kok sesar sih gitu. Jadi padahal kan sama-sama jadi ibu gitu ya, Dok ya. Nggak mengurangi juga kaidah. Nggak mengurangi. Bukan berarti gitu. Kalau sesar kamu bukan jadi ibu. Tidak. Sama-sama namanya bersalin. Sama-sama melahirkan. Dan masih banyak tentang sesar juga. Banyak yang berpikir, oh kalau kamu sesar nggak boleh ngapa-ngapain. Takut lukanya robek. Takut supaya lukanya robek kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Justru salah. Semakin kamu tidak ngapa-ngapain, semakin kita mobilitasnya terganggu. Biasanya nyerinya jadi lebih lama. Kemudian penyembuhan lukanya juga akan terganggu. Sama dengan kayak misalkan makannya nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nanti gatel katanya, nanti amis, kan masih banyak yang berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya protein itu penting banget. Balik lagi, protein itu penting. Kalau seandainya proteinnya kurang, biasanya penyembuhan lukanya itu kerapatnya jadi terganggu tuh. Itu yang biasanya bikin lukanya mungkin terbuka atau bernanah dan lain-lain. Sama halnya dengan mandi, masih banyak orang yang takut, oh kalau misalnya meskipun udah dibuka perbannya tuh, ada ya pasien saya sempat sudah sebulan kemudian baru dia balik dengan lukanya keluar nanah. Kok bisa sih, kan udah disuruh mandi, tapi saya takut, kata orang rumah nggak boleh lah. Ini jadinya harus kalau misalnya dokternya bilang suruh mandi, ya mandilah, jangan takut. Karena itu nggak gampang robek kok, nggak kayak kertas gitu ibaratnya. Kebanyakan yang ikut ngatur, Dok, kalau di rumah. Jadi kadang-kadang apalagi yang baru lahiran atau enggak baru hamil pertama, anak pertama juga jadi serba takut gitu ya. Ada juga yang bilang nih, katanya kalau udah mau lahiran itu nggak boleh minum air dingin. Nanti perutnya cepet anaknya katanya terlalu besar lah gimana. Itu bener nggak sih, Dok? Ini memang mitos yang sering orang banyak bertanya, oh kalau misalnya minum es tuh bayinya gede. Padahal sebenarnya yang bikin gede itu adalah kalau esnya berwarna, esnya berasa. Air putih es nggak masalah gitu. Justru kadang-kadang kalau misalnya ibunya karena mungkin nggak suka minumnya, dia pengennya yang dingin terus jadi minumnya kurang, itu justru berbahaya karena bisa bikin air ketubannya jadi berkurang. Dan dehidrasi juga bisa memicu kontraksi gitu, jadi hati-hati. Dan dehidrasi juga bisa memicu resiko infeksi saluran kencing juga lebih besar. Jadi cuman gara-gara kurang minum tuh PR-nya jadi banyak gitu loh. Oke, berarti kalau minum air dingin tapi air putih dingin itu nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira esnya tuh ada belakangnya, es campur gitu ya, kayak misalnya es yang terlalu berasa, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Karena semua ibu hamil, mau kamu kurus, mau kamu gemuk, mau kamu ada keturunan atau tidak, semuanya punya resiko kencing manis pada kehamilan, terutama di atas 24-28 minggu. Itu karena apa? Karena hormonnya waktu hamil itu kan banyak yang berubah di tubuh kita. Hormon yang berubah itu yang meningkatkan resiko kencing manis. Tapi kalau kencing manis pada kehamilan, biasanya kita pertama-tama adalah ngatur pola makan, olahraga. Kalau seandainya dengan itu dia gulanya bisa terkontrol, pertumbuhan bayinya bisa terkontrol, itu akan jauh, kita nggak perlu pakai obat gitu ibaratnya. Tapi kontrolnya itu penting. Kenapa? Karena kalau gula darah tidak terkontrol, sorry tadi hilang. Signalnya pasti langsung kelempar loh. Mama Gigi ada yang mau tanya lagi nggak sama Dr. Olive, mumpung ada di sini nih? Kayak masih ada waktu, kayak Mama Gigi soalnya pasti masih ada kesibukan lain nih. Kita kasih satu kesempatan lagi pertanyaan. Pertanyaannya ini sih kali, Dok, kalau sakit pinggang udah kayak gini kan udah serba salah ya, pinggang udah sakit, tidur udah susah gitu. Betul. Kan ya kalau sakit pinggang itu apa gitu, maksudnya kita tuh paling nggak tuh apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan. Sama yang kedua sih kan kalau udah kayak gini kan kurang tidur banget ya, Dok ya. Kalau udah mau karena bayi biasanya malam-malam lebih petakilan. Bener, pinggang juga udah, kalau udah bangun udah susah tidur lagi gitu. Aku tuh jadi khawatir gitu kalau kurang tidur, nggak apa-apa nggak gitu buat bayinya juga gitu kan. Sedangkan kalau udah siang udah nggak bisa tidur lagi gitu kadang-kadang.
Iya, benar-benar. Karena memang kalau kurang tidur kan kadang-kadang daya tahan tubuh kita juga ngedrop ya. Tapi Ya, memang takut. kalau misalnya untuk nyeri pinggang dulu deh satu-satu ya, Mbak Gigi saya jawabnya. Kalau misalnya untuk nyeri pinggang, memang karena perut ibu hamil tuh makin maju ke depan, tulang belakangnya kan berubah. Itu yang biasanya bikin nyeri. Nah, untuk mengurangi ya, kalau mau paling gampang itu kita bisa bantu pakai maternal support. Jadi kayak korset yang buat ibu hamil yang ada mangkoknya itu loh. Yeah. Jadi dibantu ditopang ke belakang. Atau kalau misalnya kita bisa melakukan yoga itu biasanya akan membantu. Kalau misalnya mungkin hindari kegiatan misalkan duduk di lantai atau duduk di sofa, biasanya itu pas bangunnya kan sakit tuh. Yeah. Jadi kalau misalnya duduk mungkin cari kayak kursi makan jadi agak tinggi terus dikasih alas bantal kecil di belakangnya, itu akan bantu ngurangi sakit juga. Gitu. Kalau misalnya mau selain yoga bisa juga dengan berenang, tapi kalau lagi pandemi gini kan memang harus hati-hati kalau berenang kan, karena kalau berenang nggak mungkin pakai masker, tapi kalau memang Gigi harusnya bisa, atau kalau nggak bisa berenang bisa jalan jadi jalannya di kolam renang gitu, jadi ada air di bawahnya. Itu juga biasanya bisa membantu kurangi kegiatan jongkok, menunduk, itu biasanya akan bikin tambah sakit gitu. Nanti biasanya sih akan hilang tuh. Atau kalau misalnya pas tidur tuh bisa diganjel tadi bantal kecil atau enggak handuk yang digulung di daerah pinggangnya itu akan membantu juga. Yang nukik itunya Lakukannya ya, itu. Gitu. Iya biar ganjel gitu itu. enak ya. Ya, jadi dia intinya sih tersupport gitu loh kan. Kalau misalnya ibu hamil kan karena tulang belakangnya melekuk seperti itu yang biasanya bikin sakit. Kalau disupport dengan handuk kecil tadi itu bisa membantu tuh untuk ngurangin nyerinya. Gitu. Kalau untuk bayinya malam-malam begadang ibaratnya itu kan memang biasanya bayi-bayi itu memang kalau saya selalu bilang bayi itu kayak hansip, malam-malam sis kambling dia. Karena memang pada saat malam-malam itu kan mamahnya kan tidur. Jadi kan aliran darah itu buat dia kayak nutrisinya jadi berlebih-lebihan. Jadi tentunya dia jadi lebih senang gitu. Tapi kadang-kadang bisa dibantu dengan misalkan minum susu hangat sebelum tidur, itu juga bisa membantu, atau dengan aromaterapi juga bisa membantu gitu. Oke, dokter terima kasih banyak nih ya udah ngobrol-ngobrol kita. Tapi dokter kita masih ada PR lagi buat ngobrol karena banyak pertanyaan dari viewers kita. Tapi buat Mama Gigi sekali lagi terima kasih banyak Nagita Slavina sudah hadir di Halo. Mbak Gigi. Iya, terima kasih banyak juga nih, seru banget kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi ini juga bisa sharing juga buat teman-teman mungkin yang mau lahiran atau lagi mau program hamil paling nggak tahu gitu kan. Iya. Terima kasih ya Halo Dok Talks live kali ini nih. Iya. Jadi rencana lahiran kapan sih? Katanya ya? Bisa dong, masih bisa. Rencana lahiran kapan ya, Mama Gigi ya? Sebentar lagi. Waduh kita nggak sabar. Pokoknya doanya semoga sehat, semoga lancar, sehat Gigi, sehat bayinya juga. Amin. Pokoknya persiapannya semuanya dilancarkan. Pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, babynya udah keluar gitu ya Dok ya? Iya, amin benar. Makasih ya Dok. Dokter sehat semuanya juga nih buat yang nonton hari ini. Sehat-sehat. Semuanya. Semoga lancar Mbak Gigi, sehat-sehat ya. Thank you, dadah. Terima kasih, bye. Dadah.